Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam serbu sehat, sihat siko, sihat sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berjumpa dengan Spradi Sehat semuanya. Bersama saya Zulian, promotor kru Dinkes Bangka Tengah, dan Spradi saya Fitri Yunita, promotor kru Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah. Alhamdulillah, kami dari Dinkes Bangka Tengah hari ini akan menayangkan terkait dengan program terbaru, program perdana, program unggulan dari Dinkes Bangka Tengah, yaitu Serbu Sehat, Sihat Siko, Sihat Sekali. Baik, Spradi. Jadi hari ini kita akan berbicara terkait dengan program unggulan dari Dinkes Bangka Tengah dan program terbaru dan perdana hari ini kita tayang di YouTube-nya Dinkes Bangka Tengah. Apa tuh? Yaitu namanya Serbu Sehat ya. Oke, Serbu Sehat. Jadi programnya Serbu Sehat. Kalau nama Spradi semua kami namakan dengan Spradi Sehat. Sengaja kami ambil bahasa Bangka biar kita ngerasa semuanya adalah satu keluarga. Jadi satu keluarga sehat, insya Allah juga semuanya akan sehat gitu ya. Oke, baik, Spradi, mungkin sudah tergambar apa sih yang terpikirkan oleh Spradi bicara terkait dengan sehat? Kalau konsep sehat menurut saya, di mana kita secara individu bisa melaksanakan tugas kita secara optimal, baik itu secara fisik, mental maupun spiritual. Begitu sih, Spradi. Oke, mantap Spradi. Menurut Spradi gimana? Iya. Saya sih lebih ke bagaimana kita bisa mengolah stres ya. Artinya jika kita punya permasalahan di rumah, kemudian di pergaulan sehari-hari, kemudian di kantor, artinya bagaimana kita bisa mengolah permasalahan itu menjadi agar tidak mengganggu mood, kemudian tidak mengganggu kesehatan mental gitu ya. Jadi secara mental kita tidak terganggu oleh permasalahan yang kita hadapi sehari-hari. Nah, penting tuh Spradi. Mengelola stres, karena tingkat stres di perkantoran bisa meningkat gitu ya barangkali ya, karena terkait dengan permasalahan, kemudian prioritas deadline pekerjaan yang diberikan oleh atasan gitu ya, tekanan gitu ya yang ada di pekerjaan kita. Oke, baik, mungkin gini Spradi, dari konsep sehat yang kita bicarakan di awal tadi, mungkin ini ada kaitannya dengan program kita hari ini, program Serbu Sehat. Artinya Serbu Sehat itu akan membicarakan ngobrol-ngobrol lah nanti bagaimana nanti konsep sehat dari Spradi semuanya, kemudian bagaimana sehat itu bisa diterapkan dari kehidupan sehari-hari, dari keluarga, kemudian untuk anaknya, kemudian bapak ibunya, kemudian teman sepermainan barangkali ya. Yang hari ini mungkin barangkali yang menonton YouTube dari Dinkes Bangka Tengah kebanyakan dari kaum milenial barangkali ya, para remaja yang saat ini Pak, ya. Sekarang yang nonton YouTube bukan kaum milenial bayi, mak-mak, atau senang dengan YouTube. Jadi mengapa kita pilih podcast kita ini di YouTube? Karena space barangkali ya. Artinya cukup luas space yang kami hadirkan di channel YouTube kami untuk Spradi semuanya. Mungkin Spradi ya. Karena seperti kita tahu untuk mengakses media sosial pada saat ini sangat mudah begitu ya, apalagi dengan cukup memiliki kuota ataupun wifi, Spradi sehat lapacak mengakses media sosial. Nah, di mana di media sosial itu tidak hanya berita yang fakta yang disuguhkan begitu, tetapi banyak juga yang hoak, apalagi terkait dengan kesehatan. Nah, berbicara tentang kesehatan sekarang kan memang trendingnya kesehatan terkait kemarin adalah kita kasus COVID-19 ya, Spradi. Jadi tetap berlanjut ya. Sekarang ya. Ditambah lagi sekarang program vaksinasi. Nah, di situ banyak disuguhkan berita-berita hoax yang tidak hanya sekedar fakta yang disajikan, tetapi hoaxnya juga banyak. Jadi nanti apapun isunya, apapun isu strategis yang mungkin sekarang masih beredar di masyarakat akan kami tayangkan di channel kami YouTube Dinkes Bangka Tengah, ya.
Baik, selanjutnya bagaimana mungkin Supradi apa yang mau kita bahas nih di tayangan perdana hari ini? Supradi, ada tidak pengalaman terkait dengan PTM nih, penyakit PTM? Karena sekarang trennya penyakit PTM, penyakit tidak menular begitu. Oke, saya punya pengalaman nih pribadi saya sendiri. Dulu waktu saya habis masa kuliah, kemudian saya bekerja, saya ini adalah perokok. Tahun berapa itu Pak kira-kira? Kurang lebih, ini bicara kayaknya udah nampak nih, bicara tahun berapa, kayaknya nampak umur berapa gitu ya. Jadi apa lah, artinya 2005-an, 2006 saya perokok. Sehingga waktu itu karena memang ini tuntutan pergaulan barangkali ya, saya bergaul dengan teman-teman sepermainan, sepergaulan yang mana semuanya adalah perokok. Sehingga mau nggak mau saya juga merokok gitu kan. Berarti benar ya Pak ya, beberapa teori mengatakan bahwa lingkungan itu mempengaruhi ya? Ya, sangat dominan sekali mempengaruhi perilaku kita sehari-hari gitu ya. Nah, bicara rokok mungkin Supradi, saya akan sampaikan ke Supradi semuanya. Saya punya pengalaman yang mungkin barangkali bisa menginspirasi Supradi semuanya. Dulu saya perokok, kemudian ketika suatu saat di akhir tahun karena memang deadline pekerjaan yang cukup padat di kantor, sehingga saya dirawatlah di rumah sakit gitu ya. Kurang lebih 1 minggu. Berarti pengaruhnya stressingnya tinggi gitu ya? Stres tinggi, kemudian fisik drop, sehingga saya dirawat di rumah sakit. Nah, 1 minggu kurang lebih saya dirawat di rumah sakit. Kemudian setelah pulang dari rumah sakit, saya mencoba lagi merokok. Tapi rasanya kok ada yang aneh gitu ya, ada yang aneh, sehingga saya putuskan karena saya ngerasa nggak enak lagi merokok, sehingga saya putuskan untuk berhenti merokok. Berarti gitu ya. Boleh saya menyimpulkan Supradi ini bukan perokok berat berarti ya? Iya benar, saya karena kalau perokok berat kalau cuma seminggu tidak merokoknya pasti belum bisa nih lepas dari rokok kayak gitu. Berarti Supradi memang bukan tipe perokok berat begitu. Dan memang saya dulu pernah sih punya niat untuk berhenti merokok, tapi nggak tahu nih bagaimana caranya, sehingga pada momennya pas waktu itu saya sakit, kemudian saya mau merokok lagi, rasanya nggak enak lagi merokok, akhirnya saya niatkan untuk berhenti merokok gitu. Mungkin ini barangkali manfaat untuk berhenti merokok. Mungkin Supradi apa namanya? Berarti apa nih Supradi? Upaya Supradi untuk berhenti merokok tadi, caranya? Berarti kan tidak hanya sekedar Supradi lah pulang dari rumah sakit nih, terus kok tiba-tiba berhenti, kan tidak mungkin kan kayak gitu. Jadi mungkin bisa di-share ke Supradi Sehat tips atau cara untuk berhenti merokok begitu. Ini upaya berhenti menurut merokok, saya ya, UBM. ini barangkali pengalaman saya pribadi. Karena menurut saya ada yang pertama adalah niat dulu. Yang pertama, artinya ada niat dulu. Bagaimana mungkin Supradi semuanya bisa meniatkan untuk berhenti merokok nih. Nah, yang kedua, yang terpenting kayaknya Supradi. Yang penting niat sepertinya. Yang utama tuh. Bener sih, ya. Yang kedua mungkin caranya adalah bagaimana kita bisa berhenti secara ekstrim ya. Artinya kalau memang mungkin kalau niatnya hanya setengah-setengah, kalau nggak kita niat secara sepenuh hati, mungkin nggak akan berhenti merokok nih. Artinya kita harus dengan niat kuat untuk ekstrim langsung berhenti. Kalau memang hari itu mau berhenti, harus berhenti hari itu juga. Jangan ditunda-tunda lagi gitu ya. Mungkin itu yang paling bisa untuk bisa merubah gitu ya. Terus manfaatnya Supradi ketika Supradi lah memutuskan untuk berhenti merokok, lah berhenti. Apa manfaat ketika Supradi lah berhenti merokok? Jangan sebut salah satunya. Itu jangan ngomong bisik ya. Saya berhenti merokok, jadi biasanya nih ya pengalaman ya. Bawaannya mau ngemil gitu ya, mau makan terus gitu kan. Paling tidak untuk boleh makan, tapi mungkin makan yang sehat barangkali ya. Ngemil sehat, makan sehat gitu ya. Paling tidak mengalihkannya dengan permen biasanya ya. Iya, sepertinya. Jadi menurut Supradi nih manfaatnya dari berhenti merokok tadi itu apa? Yang pasti pertama, yang pasti saya merasakan badan saya cukup cukup fit, baik, ngerasa cukup fit, cukup bugar. Karena kan kalau merokok kan dia yang kita hisap kan bukan udara yang segar ya. Artinya saya cukup bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan tanpa adanya harus beban merokok gitu ya. Jadi mungkin ini yang lebih saya rasakan adalah bagaimana kondisi badan lebih bugar gitu ya. Mungkin itu untuk seperti semuanya untuk pengalaman merokok saya. Dan sekarang mungkin kita akan dengarkan nih bagaimana pengalaman Supradi terkait dengan sehat. Apakah Supradi punya pengalaman terkait dengan penyakit ataupun konsep sehat yang menurut Supradi seperti apa? Jadi Supradi, kami kata orang punya pabrik bule di keluarga kami. Oh gitu. Itu istilah ya? Ya, istilah. Ya, bukan pabrik sebenarnya, ini istilahnya. Karena di mana
saudara dari ibu saya itu 10 keturunan, yang 5 diantaranya yaitu penyandang DM gitu ya. DM itu diabetes mellitus, ya kalau bahasa kita adalah kencing manis. Ya, bahasa kampung. Ya, dan sekarang pun ibu saya adalah penderita DM dengan komplikasi, udah sampai ke ginjal, mata, begitu ya. Jadi mungkin pengaruh juga dari pola hidup saya yang kurang sehat, Supradi. Jadi saya juga penyandang DM sebenarnya, tapi ke belakang saya sudah cukup baik mengelola pola hidup saya. Jadi terakhir kemarin kita ada kegiatan di Dinas Kesehatan, kita cek gula, alhamdulillah kadar gula saya sudah cukup baik, yaitu 80-an gitu ya. Jadi saya cukup baik untuk pola hidup yang terkait dengan menurunkan gula darah. Jadi seperti mungkin barangkali ada hubungannya ya antara ketika orang tua kita ada yang DM, mungkin ada juga hubungan anaknya juga DM gitu ya, atau bagaimana? Ada nggak sih keturunan? Sepertinya kalau keturunan berapa persen gitu ya, Supradi sehat. Tetapi yang terpenting adalah pola hidup kita. Nah, di mana pola makan barangkali ya. Pola makan juga ya. Jadi terkait dengan pola hidup gitu ya. Nah, sekarang kita juga punya program kan, Supradi, program di kesehatan yaitu Germas, di mana di situ 3 indikator yang memang kita unggulkan gitu ya. Yang pertama aktivitas fisik. Nah, di situ mungkin kalau aktivitas fisik jarang-jarang kok saya sih. Tapi untuk yang mengatur pola makan, alhamdulillah untuk karbohidratnya memang saya agak kurangin. Mungkin terlihat dari badan saya yang nggak boleh main fisik ya, kayak gitu. Jadi oke, saya setuju nih, mungkin saya setuju kalau ketika seperti menyampaikan harus ada olahraga. Nah, ini mungkin bisa disesuaikan oleh dengan kondisi dari seperti semuanya. Kalau kami sih udah pernah ya, kita sudah pernah diukur kebugarannya ya. Tes kebugaran. Nah, artinya bugar tidak seseorang itu ditentukan bagaimana dia bisa melakukan aktivitas fisik sehari-hari dengan ritme sedang ataupun ritme ringan barangkali ya. Nah, kalau saya sih termasuk untuk olahraganya olahraga ringan nih. Jadi nggak boleh nih kalau saya orang seperti saya ini harus olahraga berat, nggak boleh. Jadi mestinya jalan santai ini yang boleh dianjurkan ya. Jogging ini jogging ringan saja, nggak boleh yang terlalu berat gitu ya. Sesuai dengan kemampuan Supradi lah terkait dengan aktivitas fisiknya seperti itu. Terus Supradi sehat terkait program kita yang serbu sehat tadi itu. Ini program unggulan nih, program unggulan dan hari ini perdana nih kita tayangkan di YouTube kita ya, gitu ya. Oke, mungkin Supradi semuanya, kami ingatkan kembali lagi ke Supradi semuanya, jangan lupa nanti di subscribe ya channel YouTube kita, yaitu Dinas Kesehatan Bangka Tengah. Ya, silakan di like, di komen, boleh di share juga dan disebarkan ke Supradi sehat semuanya. Nanti kalau seumpama ada kritik, saran serta ide, boleh Supradi sehat. Ada masukan nanti barangkali di komen ya. Ya, mau dibahas mungkin pekan depan mau dibahas terkait dengan isu apa, nanti boleh nanti kami tampung semua sarannya gitu ya. Nanti akan kami sampaikan, kami hadirkan kembali nanti narasumber yang berkompeten di bidangnya yang akan menyampaikan langsung ke Supradi semuanya info-info yang mungkin Supradi semua butuhkan ya. Ini ya Supradi sehat, podcast ini insya Allah akan hadir, akan tayang setiap 1 minggu sekali, insya Allah kami usahakan begitu ya. Di sehat tadi sudah kita jelaskan pengalaman kita berdua. Jadi di sini kenapa konsep sehat itu sangat penting? Gimana kalau menurut Supradi? Konsep sehat menurut Supradi? Oke, baik. Dari pengalaman yang kami sampaikan di awal tadi, kemudian bagaimana kami bisa mengelola stres, dan bagaimana kami bisa survive dari penyakit yang kami alami. Dan di akhir bisa kami sampaikan barangkali ya Pradi ya di sini bahwa konsep sehat menurut kami adalah bagaimana kita bisa mengelola permasalahan yang kita hadapi sehari-hari, kemudian dengan menjaga hati dan pikiran agar tetap berpikir positif barangkali ya. Ini yang mungkin bisa menjadi yang bisa kita ambil hikmah dari pengalaman yang kami sampaikan di awal tadi barangkali untuk Supradi sehat semuanya.
Baiklah, Sepradi Sehat, kita sudah di penghujung podcast. Bisa kami simpulkan bahwa sehat itu penting. Sehat dimulai dari saya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Serbu Sehat, seputar obrolan urusan kesehatan. Salam Serbu Sehat, sehat Siko, sehat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.